Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahuddin Abbas, SAG, NIM 25406061469. Saya mengajar di SMPNU Pancur, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Saat ini saya tengah menjalani proses PPG Kemenak Batch 3 dan menjadi mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Wahid Hasim Semarang. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Materi yang saya pilih adalah tentang memperkuat persatuan dengan toleransi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Abbas minta ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, hari ini hari Selasa. Ada yang tahu tanggal berapa sekarang? Tanggal 7 ya. Baik, terlebih dahulu Pak Abbas akan cek absensi kalian. Dimas Rangga Saputra, Fahri Alfiansyah, Hidayatun Khairunisa, Muhammad Naja Ulin Nuha, Vincel JC. Alhamdulillah masuk semua ya. Baik anak-anak semuanya. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassohbihi wa man walah ma ba'd. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan kesehatan sehingga dapat berjumpa lagi untuk melaksanakan pembelajaran di Mapel PAI. Anak-anak semuanya tadi sudah sarapan dari rumah? Sebelum berangkat sekolah sudah berpamitan dengan orang tua? Alhamdulillah, kebiasaan yang seperti itu harus terus dilakukan. Sebelum berangkat sekolah harus berpamitan, cium itu tangan bapak dan ibu, serta minta doa. Baik anak-anak semuanya, di awal Pak Abbas ingin mengingatkan kembali kepada anak-anak semuanya tentang satu hal, yaitu tujuan kalian berangkat ke sekolah. Ya, mungkin seringkali dilupakan. Pak Abbas ingatkan kembali untuk ditata niatnya. Kalian disekolahkan oleh Bapak Ibu, berangkat ke sekolah, tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk mencari
mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan. Gitu ya. Jadi ditata kembali niatnya bahwa sekolah adalah untuk hal-hal yang demikian itu. Nah, sebagaimana Pak Abbas sering sampaikan ke kalian hadis Nabi yang berbunyi man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebaikan di dunia harus dengan baik. Barang siapa yang menginginkan kebaikan di akhirat juga harus dengan ilmu. Tentu anak-anak semuanya pengen jadi anak-anak yang sukses semua kan ya, baik sukses di dunia dan sukses di akhirat. Nah, kuncinya apa? Dengan ilmu. Maka harus semangat dalam menimba ilmu. Oke ya. Nah, supaya tidak ngantuk, dan memang seharusnya tidak boleh ngantuk karena ini masih jam pertama. Supaya tidak ngantuk, Pak Abbas minta kalian untuk semua berdiri. Ya. Pak Abbas akan ajarkan kalian tepuk fokus ya namanya ya. Tepuk apa? Fokus ya. Begini. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bisa semua? Oke, kita lakukan bareng-bareng. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Boleh kembali duduk anak-anak semuanya. Oke anak-anak semuanya, hari ini kita masih akan membahas topik mengenai toleransi, topik yang dalam pertemuan sebelumnya kita bahas. Gitu ya. Nah, terlebih dahulu Pak Abbas akan menyampaikan ini, tujuan pembelajaran. Ya, kelihatan ya, sudah ya. Pak Abbas selalu bilang bahwa untuk memulai sesuatu apapun itu kita harus tahu tujuannya. Termasuk hari ini kita mau belajar tentang apa, kita harus tahu tujuannya. Anak-anak semuanya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah murid dapat memahami bahwa perbedaan dalam kehidupan manusia merupakan bagian dari sunnatullah yang harus diterima dengan sikap lapang dan bijak. Tujuan pembelajaran kita yang kedua, menganalisis berbagai kasus perilaku intoleran yang terjadi di lingkungan sekitar untuk menemukan akar masalahnya. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap toleran dan menghargai perbedaan dengan cara mengemukakan solusi terhadap perilaku intoleransi melalui kegiatan diskusi kelompok. Baik, anak-anak semuanya masih ingat ya, pertemuan sebelumnya kita bahas dua hal tentang materi toleransi. Yang pertama, pengertian toleransi atau definisi toleransi, dan yang kedua, dalam pertemuan sebelumnya kita juga sudah bahas ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang toleransi. Coba Pak Abbas pengen tahu, kalian masih ingat nggak apa pengertian toleransi? Ada yang mau jawab coba? Nggak ada? Masih ingat nggak ini materi sebelumnya? Toleransi itu apa sih? Ya, sikap menghargai apa yang berbeda dengan kita. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa perbedaan dalam hidup ini adalah merupakan sunnatullah, atau memang faktanya begitu. Dalam hidup ini
perbedaan itu menjadi hal yang nyata. Contohnya saja, kita berasal dari suku yang berbeda, menggunakan bahasa yang berbeda, termasuk juga punya agama yang berbeda. Ya, di Indonesia sendiri, agama yang secara resmi diakui ada berapa? Ada 6 ya, diantaranya adalah agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Nah, anak-anak semuanya, Pak Abbas dalam pertemuan kali ini ya akan menggunakan model PBL, yaitu Problem Based Learning. Jadi nanti Pak Abbas akan memberi kalian satu masalah tertentu, studi kasus untuk kalian nanti pecahkan, dan Pak Abbas juga nanti akan membuat membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Oke anak-anak semuanya, Pak Abbas punya pertanyaan untuk kalian. Kalian pernah punya teman yang beda agama atau keyakinan? Pernah ya? Gimana kalian bergaul dengan mereka? Ya, baik-baik saja ya? Oke ya, biasa saja kan ya? Nah, anak-anak semuanya, dalam Islam sebetulnya kita tidak dilarang untuk bergaul dengan siapa saja ya, termasuk orang yang berbeda agama gitu ya. Nah, nanti Pak Abbas akan memberikan kalian sebuah masalah, suatu kasus ya, studi kasus, nanti kalian pecahkan solusinya gitu ya. Anak-anak semuanya, Pak Abbas sudah siapkan sebuah studi kasus gitu ya. Kalian coba simak baik-baik, dibaca, dipahami permasalahannya. Dibaca pelan-pelan, dipahami betul permasalahannya. Nah, setelah ini Pak Abbas akan membagi kalian semua menjadi 3 kelompok. Anggotanya berarti kalau kalian berapa ini? 15. 3 kelompok 55. Kelompoknya seperti yang kemarin kita bagi. Oke ya? Oke enggak? Oke. Nah, sudah bisa dipahami persoalannya? Oke, Pak Abbas minta kalian semua untuk berdiri dan duduk secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk dalam pertemuan berikutnya, dalam pertemuan sebelumnya. Rani duduk sini. Nah, anak-anak semuanya,
nanti kalian dari masing-masing kelompok menunjuk satu orang sebagai presentator ya. Nanti kan setelah ini kalian maju ya, maju untuk presentasi. Nah, kalian dibagi siapa yang jadi presentator, yang presentasi nanti, siapa yang jadi notulen, yang tugasnya nulis gitu ya. Nah, siapa yang tugasnya membantu menjawab membantu mengumpulkan data dan seterusnya. Nah, oke ya. Nah, Pak Abbas akan memberikan kalian ya supaya mudah. Nah, ini studi kasusnya Pak Abbas kasih satu-satu. Nah, ini. Nah, ini LKPD, ada studi kasusnya juga. Silahkan dibaca. Silahkan dikerjakan ya. Oke, ini kamu sudah tulis namanya? Sudah. Oke, sudah ditulis namanya? Sudah. Nah, sekarang identifikasi masalah. Dikerjakan, ya. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompok. Ayo. Ayo Nova, dibantu temennya. Jawabannya ini betul ya semuanya kayak ini. Anak-anak semuanya sudah selesai LKPD-nya? Nah, selanjutnya Pak Abbas minta untuk setiap kelompok presentasi. Dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke ya, kelompok 1 silahkan maju semuanya. Ya, semuanya maju semua, maju semua. Nih, bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Fahri Alfiansa. Ya. Nama saya Rangga. Nama saya Nima. Saya sebagai perwakilan akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Analisis. Dalam Islam, setiap pemeluk agama diajarkan untuk menghormati keyakinan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 6. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Artinya, setiap orang memiliki hak beribadah sesuai ajarannya, dan kita tidak boleh memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. 2. Sikap yang seharusnya. Seorang muslim tetap bisa berdoa menurut agamanya tanpa menyinggung atau memaksa orang lain ikut. Dalam acara bersama, cukup berdoa dalam hati sesuai keyakinan masing-masing. Nabi Muhammad SAW pun mencontohkan hidup damai bersama pemeluk agama lain di Madinah. 3. Solusi. Dalam berdoa bersama, doa bersama bisa dilakukan secara bergantian atau dalam bentuk doa hening, di mana setiap orang berdoa menurut cara dan agamanya masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Ya, terima kasih kelompok 1, boleh kembali duduk. Selanjutnya silahkan kelompok silahkan mempresentasikan hasil diskusinya.
Ya, silakan. Mulai dari analisisnya gimana? Sudut pandang sekolah dan warga negara. Setelah membaca studi kasusnya, menurut kelompok kami, analisis kami, sekolah adalah tempat belajar nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya negara mengakui adanya Tuhan dan menghormati semua agama. Maka sekolah wajib memberikan ruang bagi siswa untuk menjalankan agama tanpa diskriminasi. Sikap yang seharusnya, siswa perlu memahami bahwa kegiatan sekolah harus mencerminkan nilai-nilai kebangsaan, menghormati perbedaan, musyawarah, dan gotong royong. Solusi, menurut kelompok kami, guru dapat memfasilitasi kesempatan bersama agar kegiatan doa mencerminkan nilai toleransi dan semangat kebangsaan. Misalnya dengan susunan acara doa lintas agama di mana perwakilan tiap agama berdoa secara bergantian. Sudah, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Ya, anak-anak semuanya, terima kasih atas presentasinya. Baik anak-anak semuanya, terima kasih atas presentasinya. Setiap kelompok bagus semuanya presentasinya. Pak Abbas akan memberikan beberapa tambahan. Yang pertama, bahwa dalam Islam toleransi itu tetap ada batasnya. Kita mengenal istilah akidah, ibadah, syariat, ya, sama muamalah. 3 yang Pak Abbas sebutkan di awal, ya, dalam Islam, akidah. Boleh nggak kita bertoleransi dalam akidah? Nggak boleh ya. Ya, jadi keyakinan kita adalah keyakinan kita. Dan kita harus menjaga keyakinan kita. Nggak boleh bertoleransi dalam hal akidah, itu nggak boleh. Misalkan kita nggak boleh ikut percaya terhadap akidahnya orang lain misalkan. Kita hanya percaya pada akidah kita sendiri. Nah, yang kedua, soal ibadah. Boleh nggak kita bertoleransi dalam ibadah? Tidak boleh. Kita tidak boleh ikut ibadahnya orang lain atau orang yang berkeyakinan lain. Begitu juga orang yang berkeyakinan lain, beragama lain juga tidak boleh beribadah seperti ibadahnya kita, nggak boleh. Nah, berikutnya soal syariat. Dalam hal syariat juga tidak ada toleransi. Nah, misalnya contohnya dalam hal makan minum. Di Islam itu kan kita mengenal halal haram. Jadi tidak semua makanan boleh dimakan dan seterusnya itu. Nah, dalam hal muamalah boleh nggak kita bertoleransi? Oh, boleh. Misalkan apa? Kita melakukan jual beli dengan orang yang berbeda agama, boleh nggak? Boleh, kita melakukan jual beli boleh. Boleh nggak kita bersahabatan dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita? Oh, boleh. Nah, itu tambahan dari Pak Abbas. Semuanya, Pak Abbas ada sedikit saran untuk kalian bahwa presentasinya lebih bagus lagi kalau ada tanya jawab. Tadi kan nggak ada tanya jawabnya kan ya? Nah, ke depan kita akan melakukan presentasi yang ada tanya jawabnya. Oke? Anak-anak semuanya, gimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Oke ya, mantap ya. Nah, gimana ini kalau dalam pertemuan-pertemuan berikutnya kita belajarnya seperti ini? Kira-kira seneng nggak kalian? Oke ya, jadi dalam pertemuan berikutnya Pak Abbas juga akan pakai metode yang
lain, pakai cara yang lain, pakai kegiatan yang lain. Gitu ya. Nah, semuanya, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini? Saya mau coba jawab. Ya, Rahmi silahkan. Perbedaan dalam beragama adalah sunnah Allah dan justru menjadi peluang belajar untuk bersikap toleran dan bijak sebagaimana diajarkan dalam Islam. Ya, kasih tepuk tangan untuk Rahmi. Oke ya. Ya, tepat sekali bahwa perbedaan itu merupakan sunnah Allah yang tidak bisa kita apa-apakan lagi. Ya, bahwa perbedaan itu adalah merupakan sunnatullah. Nah, justru kita harus menjadi orang yang toleran terhadap perbedaan, saling menghormati, saling menyayangi. Dan itu yang diajarkan di dalam agama Islam. Anak-anak semuanya, di akhir ini Pak Abbas punya beberapa soal untuk kalian kerjakan. Ini kerjakan di rumah saja nggak apa-apa. Kerjakan di rumah. Ya, masing-masing satu. Kan anak semuanya itu ada soal pilihan ganda, nanti dikerjakan di rumah. Ya, jangan lupa dikerjakan ya, PR-nya ya. Materi kita sudah habis hari ini. Dan di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang meyakini kitab-kitab Allah. Anak-anak semuanya supaya belajar di rumah, ya, dibaca bukunya. Nah, dalam pertemuan berikutnya nanti supaya kita bisa langsung belajar. Gitu nggak? Oke. Kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, demikian Pak Abbas akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.